huruf dan fonem atau lambang bunyi. Huruf disebut juga fonem karena pada dasarnya huruf dan fonem sama-sama merupakan lambang bunyi yang terdapat dalam susunan alfabet atau abjad. Tipis sekali perbedaannya adalah fonem merupakan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Sedangkan huruf merupakan lambang bunyi atau lambang fonem. Jadi, fonem merupakan sebuah istilah linguistik dan merupakan satuan terkecil dalam bahasa dan berbentuk bunyi. Sedangkan huruf merupakan sebuah grafem dari suatu sistem tulisan dalam bahasa, misalnya alfabet atau abjad. Jadi, fonem terdapat dalam susunan abjad. Sekarang abjad. Apa yang dimaksud dengan abjad? Abjad adalah kumpulan huruf atau fonem yang ditulis berdasarkan urutan yang lazim, yakni A, B, C, sampai Z yang berjumlah 26. Dalam bahasa Indonesia, huruf dan fonem dibagi ke dalam 4 golongan, yakni huruf hidup atau vokal, huruf mati atau konsonan, huruf vokal rangkap atau diftong, serta gabungan huruf konsonan. Huruf hidup atau vokal terdiri dari 5 huruf, yakni A, I, U, E, dan O. Sedangkan huruf mati atau konsonan meliputi seluruh huruf dalam abjad selain huruf hidup atau vokal. Lalu huruf vokal rangkap atau diftong terdiri dari 4 saja, yakni I, AU, OI, dan E. Masing-masing melambangkan satu bunyi vokal. Contohnya dalam kata-kata adalah wahai, bangau, sepoi-sepoi, dan survei. Jika kita penggal huruf-huruf yang membangunnya, maka kata wahai terdiri dari 4 huruf, yakni W, A, H, dan I. Bangau terdiri dari 4 huruf, yakni B, A, NG atau eng, dan au. Sepoi terdiri dari 4 huruf, yakni S, E, P, dan OI. Survei terdiri dari 5 huruf, yakni S, U, R, V, E. Selanjutnya huruf gabungan huruf konsonan meliputi KH, SY, NG atau eng, dan NY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya dalam kata-kata adalah khusus, syarat, pulang, dan nyenyak. Jika kita penggal huruf demi hurufnya adalah khusus terdiri dari 5 huruf, yakni KH, U, S, U, dan S. Syarat terdiri dari 5 huruf, yakni SY, A, R, A, dan T. Pulang terdiri dari 5 huruf, yakni P, U, L,
a, dan eng atau ng. Nyenyak terdiri dari 5 huruf juga, yakni ny, e, ny, a, k, dan seterusnya. Nah, dari penjabaran tentang lambang bunyi di atas, dapat kita lihat bahwa sebuah kata dibangun oleh suku kata. Dan setiap suku kata dibangun oleh beberapa fonem atau huruf, baik vokal, konsonan, vokal rangkap atau diftong, maupun gabungan huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia, setidaknya kita mengenal 7 pola suku kata. Mereka adalah suku kata berpola konsonan vokal, vokal konsonan, konsonan vokal konsonan, konsonan konsonan vokal, konsonan konsonan vokal konsonan, konsonan 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 vokal konsonan, dan konsonan konsonan vokal konsonan konsonan. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, suku kata yang berpola konsonan vokal adalah kemeja. Pemenggalan menurut suku katanya adalah kemeja. Maka pola suku katanya adalah konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan vokal. Contoh yang kedua adalah suku kata yang berpola vokal konsonan. Contohnya ambisius. Pemenggalan menurut suku katanya adalah am, bi, si, us. Maka pola suku katanya adalah vokal konsonan, konsonan vokal, konsonan vokal, vokal konsonan. Lalu contoh yang ketiga, suku kata yang berpola konsonan vokal konsonan. Contohnya bersumpah. Pemenggalan menurut suku katanya adalah bersumpah. Maka pola suku katanya adalah konsonan vokal konsonan, konsonan vokal konsonan, konsonan vokal konsonan. Selanjutnya, contoh yang keempat adalah suku kata yang berpola konsonan-konsonan vokal. Contohnya adalah praduga. Pemenggalan sesuai suku katanya adalah pra-du-ga. Suku kata yang pertama adalah pra, berpola konsonan-konsonan vokal. Kemudian contoh yang kelima, suku kata berpola konsonan-konsonan vokal konsonan. Contohnya adalah transisi. Jika dipenggal sesuai suku katanya menjadi transisi. Suku kata pertama adalah tran yang berpola konsonan-konsonan vokal konsonan. Contoh yang keenam adalah suku kata yang berpola konsonan-konsonan, konsonan vokal, konsonan. Misalnya, struktur. Jika dipenggal menurut suku katanya menjadi struktur. Suku kata pertamanya adalah struk yang berpola konsonan-konsonan, konsonan vokal, konsonan. Dan yang terakhir adalah contoh suku kata yang berpola konsonan, konsonan vokal, konsonan, konsonan, yakni transmigrasi. Pemenggalan kata menurut suku katanya menjadi transmigrasi. Pola suku katanya adalah konsonan, konsonan, vokal konsonan, konsonan,
konsonan vokal, konsonan-konsonan vokal, konsonan vokal. Dapat kita lihat pada suku kata pertama merupakan contoh suku kata yang berpola konsonan-konsonan vokal, konsonan-konsonan.